Halo teman-teman ARJ, terima kasih banyak udah nonton lagi di ARJ. Masih bersama saya Eka Raka, lagi di Hamburg. Ketemu teman-teman yang keren-keren, dan sekarang saya ketemu orang yang nyentrik banget. Bukan satu kampung ya. Orang Sunda, anjir, orang Sunda deui. Kang, nuhun Kang, terima kasih banyak waktunya Kang. Sama-sama, selamat datang di Hamburg. Makasih nih, ini keren banget nih, dulu lihat nih. Satapak Tato. Jalan Satapak. Jalan Satapak, Jalan Satapak. Ya, ini artinya. Artinya gitu ya? Ya. Kang, kenalin dong Kang. Siapa? Halo, nama saya Pendul. Yang biasa dipanggil Adedi. Nama aslinya Adedi? Ya, nama aslinya Adedi. Tapi sampai manapun susah nyari, kalau nggak pakai nama asli itu susah nyarinya. Tapi yang paling gampang itu Pendul aja. Ya. Pernah beken Pendul ya. Keren. Saya asli anak keren. Saya dari Raja Galuh, Majalengka. Sekarang tinggal di Hamburg Altona. Cuman tempat kerja saya di Juliusstraße nomor 4. Terus sana Mi. Ya, nama saya Eka Raka. Eka Raka. Sakitu. Ya, terus ya gitu Kang. Ini keren banget nih, bisa punya tato gini. Ceritanya sampai bisa punya tato gini gimana Kang? Kebetulan kalau tato sendiri itu memang udah dari dulu memang suka tato ya. Ternyata di Bali juga ada. Dulu di Cirebon, Jakarta, terus Bali, sekarang di sini. Ya masih tetap konsisten dengan apa yang Pendul lakuin aja, apa yang Pendul suka, apa yang Pendul mau, ya udah konsisten akhirnya ya di sini tetap dengan kerjaan yang masih sama gitu loh. Ya. Dan ya dari hobi jadi kerjaan gitu loh. Hasilin duit lagi. Ya. Ya, setungkar alhamdulillah. Halo. Tadi akan bilang di Bali. Di Bali ada juga? Ya ada di Bali, di Ubud tepatnya. Di Ubud, oke. Okay. Ya. Akan punya 2 tato studio, itu gimana ngurusnya, satu di Jerman, satu di Bali? Ya awal-awal sih memang berat juga ya, di Bali satu, di sana, di sini satu. Kebetulan kalau di Bali itu memang udah jadi lebih lama daripada ini. Di Bali itu udah ada banyak teman-teman yang sekarang yang handle untuk dengan karakter yang sama gitu ya. Jadi ya Pendul juga nyari-nyari teman-teman yang satu sama lain yang karakter yang sama gitu. Dan akhirnya dapet di sana gitu ya. Ada sekitar 5 artis juga di sana. Cuman di sini sementara masih jalan sendiri karena yang ngerintis ya. Ini masih baru. Sebelumnya di Altona dari 2020. Oke. Terus ini baru dapat tempat baru di Juliusstraße nomor 4 itu sekitar 2,5 bulan mungkin ya, 2,5 bulan. Ini termasuk baru, tempat baru ini. Oke. Ya, sini. Itu Kang, tato tuh kan di Jerman tuh kayaknya nggak kayak semudah di Indonesia kali buka tato Kang. Di Jerman gimana tuh? Izinnya kan harus menggunakan jarum segala macam ya. Itu gimana Kang? Kebetulan ya, aku ikutin rules-nya Jerman aja. Jadi aku di sini dari mulai prosedurnya kayak SOP-nya kita ikutin, terus aturannya semua kita ikutin semua. Beda sekali kalau misal di Indonesia kita cuma punya duit, terus punya keahlian bisa buka ya. Di sini nggak cuma punya duit dan punya keahlian bisa langsung buka. Kita tahu harus kemana gitu ya. Jadi harus tetap ikutin rules. Kalau di sini nggak seperti kayak di Indonesia. Di Indonesia lu punya duit bisa buka langsung jebret buka gitu ya. Okay. Nah di sini ya nggak gitu. Nggak gitu. Konsepnya tuh nggak gitu. Kita harus tunggu dulu. Kita harus ya bikin janji dulu untuk ya banyak semua birokrasi yang harus diikuti. Jadi nggak semudah kayak di Indonesia aja pokoknya ya. Ya tapi setelah itu dilakukan gitu ya. Ya semakin kesini nggak mudah ya. Tapi maksudnya ya akhirnya jadi tahu. Ya udah seperti itu pokoknya udah. Yang penting tahu, di sini banyak kok, tinggal nanya ke kantornya, saya mau buka ini, boleh nggak kayak gini ya. Terus mereka ya datang, ngobrol, terus memberikan aturan-aturannya seperti apa. Oke. Ya. Oke. Nah si Akang itu kan dari Bali berarti pertamanya kan? Iya. Punya tato studio, kok kepikiran gitu ke Jerman? Gimana bisa nyampe ke Jerman? Ya karena saya nggak punya mental buat kerja sama orang lain, makanya saya tetap kerja sendiri aja. Oke. Iya. Saya nggak bisa disuruh-suruh orang, mendingan saya suruh-suruh sendiri aja. Sendiri, ya. Ya itulah namanya jiwa pengusaha tuh. Pengusaha. Ya bangor ting deh. Ya jadi nggak punya mental bener. Jadi ketika orang lain menggebu-gebu pengen ke Jerman tuh kerja,
nyari duit. Nah, gua bukan TKI, gua mah tinggal di sini. Gua maksudnya gua bener-bener tinggal gitu di sini. Jadi kalau beranggapan, wah kamu banyak duit gini-gini, orang tinggal gimana sih? Beda ya maksudnya kalau bedanya kalau kita tenaga kerja Indonesia gitu ya, nyampe ke Jerman, ya mereka ya enggak maksudnya kalau standar pikiran kalian terserah ya. Tapi maksudku gini, kalau orang TKI kan dia dibiayain sponsor, terus dia uang gajinya utuh gitu ya selama 1 bulan, terus makan tempat tidurnya juga nggak dibayarnya include sama termasuk gaji. Jadi taunya si yang kerja itu terima jadi segini. Nah aku nggak seperti itu ya, aku harus tetap bayar pajak, bayar rumah, bayar studio, terus bayar asuransi, bayar semua hal gitu ya. Maksudnya aku hidup di sini. Kalau ngomongin wah enak loh di situ kerja sendiri, nggak juga. Ya aku nikmatin aja gitu loh. Maksudnya nikmatin aja, orang namanya hidup kok gitu kan. Ya. Keren tuh Kang. Apa namanya teman-teman ARJ, ini salah satu pengusaha yang jiwanya wah keren banget lah gitu. Nggak semua jiwa orang Indonesia yang datang ke Jerman tuh kayak Kang Pendul loh. Orang Indonesia yang datang ke Jerman pada umumnya mereka pengen kuliah, pengen punya pekerjaan tetap. Ini keren banget nih. Ya. Soalnya kalau saya pribadi Kang, saya juga kan tinggal di Jerman nih udah dari tahun 2006. Pengen banget kayak si Akang gini. Tapi keberaniannya kurang Kang. Itu kan kalau seperti itu kan kita kebalik sebenarnya. Jadi Pendul juga kalau punya mental seperti Akang ya gitu ya. Mungkin sama ikutin caranya. Gua Ausbildung gitu ya. Terus kerja. Udah selesai, nggak ngitung mikirin anjing bayar pajak berapa ini. Aduh 1 bulan, aduh 1 tahun ini aku harus bayar pajak sekian asuransi. Wow, aku bilang ya. Tapi ya bedanya mentalnya kan ketuker gitu kan. Betul. Dengan misal kalau kalian mungkin kan dari sekolah SD sampai university gitu kan selesai lah. Gue sampai SMP anjir, sampai beneran sekolah. Tapi pernah ngalamin SMA tapi nggak lulus, kelas 1 aja terus gitu kan. Ya akhirnya ya udah sekolahnya di jalanan sampai sekarang, masih sampai hari ini juga masih tetap sekolah dan belajar gitu kan. Nggak ngerti nanya gitu kan. Nggak tahu ya cari tahu gitu kan gimana caranya. Ya ini cara belajarnya memang agak kalau dihitung-hitung ya lebih mahalan saya gitu sekolahnya gitu loh. Iya. Kalau misal university gitu kan selesai bisa kehitung, wah 3 tahun nih kalau kitanya gerada aus gitu ya. Paling duit nggak seberapa, apalagi di sini banyak yang gratis sekolah gitu kan ya. Cuman mahal ongkosnya aja gitu kan ya. Terus sama birokrasinya nyari kesempatan untuk dapat beasiswa seperti itu kan ya. Nah aku di sini tetap salah yang ngulang lagi gitu loh, terus-terusan aja gitu. Ya itu kan akhirnya nanya lagi. Belajar dari pengalaman lebih berharga sebetulnya. Cuman nyalinya aja mungkin beda Kang. Ya itu yang tadi aku bilang mental kan, aku nggak punya mental seperti itu. Nah, aku ya intinya sih cuman orang tua bilang nggak usah takut lapar. Kalau kita punya keahlian, ya kawan-kawan juga selalu bilang kayak gitu. Nggak pasti ngeres lapar, nggak usah ketakutan lapar kalau kita punya keahlian dimanapun. Ya aku udah punya pakai filosofi rumput ya. Misal rumput itu aku bilang, lu mau ditempatin dimanapun tetap jadi. Iya. Apalagi lu punya keahlian gitu kan. Sebut saja ada air gitu kan, ada airnya gitu terus. Lu tinggal milih lu mau jadi rumput yang hancur atau yang bagus gitu kan, cuman gitu aja. Iya, tinggal diolah sama kita. Bener, kamu mau jadi apa? Dimanapun kok kita bisa tumbuh kalau kita punya keyakinan. Iya Kang, Kang selain tato nih, katanya kan jago musik juga Kang, udah punya beberapa album tuh. Dunia musik si Akang di Jerman gimana Kang? Katanya juga suka ngumpulin orang-orang Indonesia atau orang-orang yang suka musik, terus mengorganisir itu di Hamburg tuh gimana ceritanya Kang? Wah itu mah apa ya, jujur ya, maksudnya basic, balik lagi ke basic ya. Kalau Pendul sendiri menganggap ini tempat rumah gitu ya. Aku udah nggak punya kunci ya, aku nggak punya kunci, terus anytime kapanpun bisa datang silakan. Yang penting ya good attitude ya, maksudnya dengan attitude yang baik. Silakan, maksudnya aku siapapun boleh datang gitu ya. Terus kebetulan memang ya mereka ngerasa nyaman, mereka ngerasa rumah kedua ya silakan gitu loh. Okay. Welcome lah ya. Ya really welcome. Maksudnya nggak ya tetap ada aturan tuh. Aturannya kan cuma attitude. Kalau lu attitude-nya jelek juga ntar kefilter sendiri, dia nggak bakal nongkrong gitu kan, nggak bakal kemana. Nah makanya sekarang kayak di sini yang banyak disayangin kan. Kalau ngomongin kerja, semua orang itu kerja di sini, nggak ada yang nggak kerja, ya kan? Ya. Cuman yang hilang itu kan teman-teman di Indonesia itu kayak socialisting kayak gitu loh. Maksudnya kayak ada
Ya hidup bersosial lah gitu. Iya maksudnya, loh kita itu memang base-nya kayak gini, kenapa gitu kita nggak nongkrong? Aku bikin ini tempatnya di sini, ayo nangkring yuk. Akhirnya jadi tongkrongan. Tapi ya tempatku ya tempat bisnis, rumahku ya rumah family gitu ya, maksudnya rumah keluarga. Tapi maksud di situ teman-teman silakan bisa mau apa aja. Silakan kalian mau berkomunitas, mau ngelakuin kegiatan apa-apa, mau meeting ataupun apa. Tapi ya aku kerja jam sekian ke jam sekian. Tapi teman-teman di sini lebih ya ngerti gitu. Bendul kerja dari jam 1 sampai jam 5 sore, jam 1 kadang sampai jam 9 malam gitu. Aku share juga aku jadwal kerjaku ke teman-teman nih, silakan. Ya ada teman-teman misal kayak grup-grup ya bikin kegiatan di Hamburg kayak anak teman-teman ugal-ugalan, banyak tempat elan, kita kadang-kadang acak-acak tempatnya elan gitu. Kalau setiap woi panas nih ayo kita nongkrong, ayo go gitu berangkat ke sana. Berarti banyak dong komunitas. Itu orang Indonesia semua apa campuran? Kebetulan banyaknya orang Indonesia, tapi sebagian jadi kan temen Indonesia punya pasangan orang sini gitu ya, entah itu istrinya, entah itu suaminya gitu kan, entah itu temen dari temennya gitu yang ikut enjoy bareng-bareng ya hampir setiap hari. Ya, terus juga Hamburg termasuk banyak juga teman-teman Indonesia di sini. Ya kita ada grup namanya Gembira Karangkabut juga. Gembira Karangkabut? Ya Gembira Karangkabut yang menciptakan salah satu festival di Hamburg waktu itu 23 jam festival. Ya dari obrolan grup itu maksudnya kita nongkrong seneng-seneng ya, dan ya rencananya juga dari Gembira Karangkabut ini juga tahun ini juga kita ngadain lagi acara, cuman ada pergantian nama ataupun apa, spirit baru, metode baru. Ya itu teman-teman yang tapi Akang yang organisir semua itu ya? Aku udah nggak ikut organisir, aku lebih ke apa ya, misal sosokan konsultan. Maksudku aku tuh kalau misal mereka butuh sesuatu hal, misal Ndul gimana nih kayak gini, ini kayak gini. Yang Pendul tahu aja, kalau nggak tahu Pendul juga nanya gitu loh. Dan itu kebetulan mereka mempercayai Pendul buat jalan terakhir yang kalau mereka kurang tahu gitu loh. Nah, tapi yang tetap gerak itu mereka. Pendul sih nggak pernah ngelakuin apa-apa gitu. Misal cuman spiritnya aja, ayo pendorong lah gitu ya, penggerak lah gitu lah motornya. Iya. Nggak, ya mereka lah yang bikin, maksudnya Pendul cuman ayo semangat kayak gitu. Si keren ya, kayak gitu. Ya, saya pindah ke sini ya. Harus tunggu lebih banyak ya. Ya. Saya tuh tinggal di Wolfsburg, Kang. Aduh, orang Indonesia kehitung jari, Kang. Ya tapi bagus kan buat kamu, bahkan lebih lancar bahasa Jermannya ya. Aku di sini kebanyakan orang Tetap Indonesia. Tetap aja, Kang, yang namanya orang Indonesia, kalau udah ngobrol sama Indonesia lagi lebih asik, Kang. Apalagi kalau misalnya sambelnya. Gitu, iya. Ya. Terus kegiatan selain tato sama musik, apa aja di sela-sela itu? Mungkin ya keluarga? Ya keluarga. Musik sih di sini aku nggak terlalu ini ya, maksudnya karena itu aku udah pilah di sini ya, aku kerja sebagai tukang tato gitu ya, artis tato di sini aku udah jadi job gitu ya, jadi kerjaan. Kalau musik itu bagian dari fun-funnya aja, kayak ngelukis. Udah berapa punya album tuh? 5, banyak. Ya ada lah di Spotify, ada Jangkaru, ada Pendul yang solonya, terus ada kalau di bandnya ada Red Wine Coolers. Terus juga ada Pendul beberapa single yang kolaborasi sama beberapa teman-teman gitu kan, yang single gitu. Boleh dong Kang, share dong apa namanya, kalau punya Instagram atau YouTube atau apa buat musiknya, buka aja, teman-teman pengen tahu. Boleh nanti aku. Yang di Jerman di share. Kalau pengen tato datang ya, cari aja Satapak Tato Studio ya, paling gampang. Satapak Tato Studio itu nanti di situ diarahkan, ada yang di Hamburg, ada yang di Bali. Itu kalian tinggal milih. Udah punya websitenya itu? Ada websitenya. Keren. Ya, ada Satapak Tato. Ya itu istriku yang building semua di website ya. Nah, terus kalau musik ya aku jalan sendiri ya. Maksud musik tuh kayak si Red Wine Cooler itu band yang ada di Indonesia. Nah itu ya Instagramnya Red Wine Cooler. Terus kita nggak punya YouTube, tapi kalau di solonya ada Pendul, ada Jangkaru. Nah itu ada di YouTube-nya. Tapi semua ngegunduk di YouTube-nya ada Pendul, Jangkaru ya. Oke. Seperti itu. Ya kalau ya dicek aja di Spotify ada. Jangan lupa di follow ya. Kalau yang lagi di Bali mau tato. Ke namanya Satapak semua. Satapak. Jadi dulu kan namanya Bandit Tato ya. Itu tuh
Aku sering ngobrol sama ya orang tua lama itu, kalau nama itu adalah doa ya. Maksudku itu aku pas giliran dulu bawa bandit itu dari 2003 bawa nama itu. Wah, kehidupan udah kayak bandit banget, bener-bener ekstrim ya. Akhirnya memutuskan untuk ganti nama. Nggak berat pada saat itu, memang udahlah ganti aja lah, ngapain aku nggak di situ gitu loh. Posisinya nggak nerima kalau aku tuh bandit, apa sih bandit? Waktu itu tato kan identiknya dengan kayak wah keren gitu loh, kayak skull, kayak tengkorak, kayak apa, ya udahlah keren-kerenan lah kayak gitulah. Nah akhirnya mikir-mikir, enggak, aku kan orang Indonesia, gimana apalagi abitnya di Sunda gitu ya. Ya udahlah, jalan setapak gitu kan, ya udah aku pakai nama Satapak, itu jalan setapak. Pilihannya cuma toleransi, kalau enggak Gradaus kan. Iya. Toleransinya tinggal bisa jalan setapak itu kan, kalau ketemu dari tepapasan kita bisa minggir sok teteh heula ati payun gitu nya. Bener tuh? Iya. Amun teu bisa toleransi ya geus urang nu nabrak gitu teh. Jongklokeun atau dijongklokeun geus kitu pilihanna. Keren ya. Jadi geus lurus belah gitu teh. Iya. Geus eueuh pilihan jalan hiji-hijina ieu jang hirup mah gitu teh. Ya, jalan setapak. Keren jalan setapak. Ya. Itunya ke situ ya. Ya, filosofinya. Filosofinya keren banget. Tuh, kan di Jerman tuh orang keren tuh banyak. Salah satunya ini, saya baru kenal sama Kang Pendul ini, ternyata keren banget. Pendul juga pernah ngegarap dulu tuh nyari melodinya lagu Merajuk itu ya, termasuk ada Kang Timi juga di dalamnya sama Bang Gotam. Ya pernah orang itu. Ya. Semua itu. Ya. Wah, orang keren-keren semua itu. Ya. Oke Kang, terima kasih banyak atas waktunya. Nggak mau ganggu, nanti ada customer yang mau tato. Sorry nih, kalau di Hamburg di sini tatonya mungkin kalau yang cewek-cewek bebas kali gitu. Gimana? Banyak yang ini nggak? Kalau di Indonesia kan mungkin agak-agak gimana gitu. Kalau di sini bebas kali ya? Apanya maksud bebas gimana sih? Ya kan di sini tuh kan ada yang tato sepul badan gitu. Wah ya itu memang dagangannya kita. Maksudnya gitu. apa? Kayak desain. Karena kan sekarang Pendul lebih banyak menawarkan Indonesian tradisional ya. Jadi Pendul bisa pakai mesin, tapi dengan konsepnya seperti kan Pendul mah kan bukan orang ya, maksudnya yang punya tribe tato sebenarnya di daerah Pendul gitunya, tapi daerah Pendul lebih banyak kayak kayak batik-batik kayak gitu. Dan kalau di konsep tato mesin di mesin itu Pendul lebih nawarin batik style gitu loh. Misal kayak masukin semua ornamen batik dalam bentuk style apapun gitu. Misal old school, Pendul masukin batik. Semua kita masukin batik semua. Jadi ada pattern batik di tapi kalau main tradisional inspirasinya dari Mentawai sama Borneo. Ya ada hand tapping, ada hand poke, semua. Keren tuh Kang. Oke Kang, terima kasih banyak atas waktunya. Aduh nuhun pisan, sami-sami sukses sami-sami ya. Sampai ketemu lagi di acara ARJ. Nanti saya jangan lupa undang Kang kalau ada acara kayak 23 jam gitu. Kayaknya di bulan September ini deh. Agustus akhir atau awal September biasanya si 23 jam festival itu. Oke, insya Allah saya hadir. Kasih tahu si Kang Timi, saya insya Allah hadir. Welcome. Oke, teman-teman hadir, makasih banyak tuh baru obrolan sama orang keren, salah satu orang Indonesia yang keren asli lah. Kekerenan saya mah, emang kerennyaan. Makasih banyak udah nonton ARJ. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube-nya ARJ. Juga follow sosial medianya ARJ di Facebook, Instagram, dan TikTok. Sampai jumpa lagi di podcast outdoor-nya ARJ. Ciao. Ciao, bello.